Di era digital saat ini, bisnis mengumpulkan data melalui berbagai sumber, misalnya dari data pemasaran, media sosial, situs web, email campaign, serta interaksi dengan pelanggan. Marketing Analytics menganalisa data-data ini untuk menghasilkan valuable insight, sehingga bisnis dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang ada. Dengan menerapkan teknik analytics pada data-data pemasaran, bisnis dapat mengungkapkan pola, tren, serta mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang audiens atau pelanggan. Bisnis Anda juga bisa mendapatkan preferensi pelanggan serta mendapatkan data yang mendalam tentang user behavior. Halo, nama saya Khairul Amri. Saya adalah Customer Solution Consultant Data Analytics dari Google Cloud Indonesia. Dan di dalam video ini, saya akan membahas tentang bagaimana kita dapat mengembangkan bisnis menggunakan solusi Google Cloud Smart Analytics. Kita juga akan membahas bagaimana platform ini memberdayakan bisnis melalui analisa pemasaran serta kecerdasan buatan, sehingga bisa memberikan wawasan yang lebih cepat serta hasil yang lebih akurat dan lebih predictable. Oke, jadi mari langsung kita mulai. Kekuatan utama dari marketing analytics adalah memberikan valuable insight tentang perilaku pelanggan atau user behavior, memberikan analisa tren pasar, serta menganalisa performa bisnis secara keseluruhan sehingga Anda dapat memonitor bisnis yang sedang dijalankan. Dengan menganalisa data dari berbagai sumber, kita dapat lebih memahami tentang target audiens kita atau pelanggan kita. Apa preferensi mereka, serta kanal apa yang paling efektif untuk menjangkau pelanggan. Kita akan mendengarkan bagaimana Kawan Lama Group memanfaatkan kekuatan platform marketing analytics dari Google Cloud untuk meningkatkan performa bisnis mereka. Halo, nama saya Renaldi. Saya saat ini bekerja di Kawan Lama Group sebagai Chief Data and Digital Officer. Tugas utamanya adalah membuat Kawan Lama menjadi lebih data driven dan juga mengembrace digital transformasi. Kawan Lama itu terdiri dari lebih dari 30 brand saat ini. Dan juga kita mempunyai bisnis di berbagai sektor, mulai dari industrial, F&B, hospitality, teknologi, bahkan sampai ke retail. Karena cakupan yang sangat luas ini, maka sangat penting untuk kita punya kemampuan untuk menganalisa kebutuhan pasar dengan sangat akurat. Dengan marketing analytics, kita jadi tahu bagaimana kebutuhan pelanggan. Dengan kita bisa melakukan segmentasi, itu kita jadi tahu dan bisa membuat strategi yang baik terhadap persediaan barang di toko, barang yang kita akan order, dan juga bagaimana strategi penjualan kita terhadap market. Kita ambil contoh S-Hardware, di mana S-Hardware tersebar di berbagai kota, misalnya di Surabaya dan di Jakarta. Itu kebutuhan Surabaya dan Jakarta itu berbeda-beda. Sehingga dengan kita memahami demand market lebih awal, kita dapat melakukan perencanaan yang lebih baik untuk mendistribusikan barang-barang sesuai dengan kebutuhan di dua kota tersebut. Bagaimana sebuah bisnis bisa memiliki tools marketing analytics yang bisa diandalkan dan dapat dibuat dalam waktu yang singkat? BigQuery merupakan platform serverless data warehouse. Artinya, pengguna dapat langsung menggunakan platform ini tanpa harus direpotkan dengan penyediaan infrastruktur server, baik itu compute maupun storage. BigQuery memiliki beberapa fitur utama. Pertama adalah auto-scaling. Artinya, alokasi compute power dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dan itu bisa dilakukan secara otomatis tanpa intervensi secara manual. Yang kedua adalah pemisahan atau decouple antara compute dengan storage atau penyimpanan. Ini berarti penambahan kapasitas data maupun compute dapat dilakukan secara cepat tanpa harus ada downtime di data warehouse. Pastinya dengan kita bisa menganalisa kebutuhan pelanggan dengan baik, itu mempengaruhi dan sangat berdampak terhadap efisiensi operasional kami. Jadi dengan adanya efisiensi ini, kita bisa memaksimalkan proses ini sehingga pelanggan dapat mendapatkan barang yang mereka butuhkan secara tepat. Karena ada banyak proses ya sebelum barang itu sampai ke toko. Jadi barang itu harus diangkut dari 11 pusat distribusi kami dan ke 1000 toko yang tersebar di seluruh Indonesia untuk sampai ke tangan pelanggan. Tantangan utamanya adalah bagaimana mensatukan data ini menjadi one single platform. Untuk itu
kita pakai Google Cloud Platform dan BigQuery untuk menyatukan datanya semua menjadi single source of truth. Tahap pertama untuk mengolah data sudah kita bahas. Sekarang kata kunci kedua yaitu Artificial Intelligence. BigQuery ML merupakan platform AI yang terintegrasi dengan BigQuery dan dapat digunakan untuk melakukan analisa prediktif seperti customer segmentation, demand forecasting, product recommendation, serta berbagai analisa prediktif lain sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. BigQuery ML menggunakan SQL language dalam implementasinya, sehingga merupakan pilihan yang sangat tepat bagi Anda yang memiliki latar belakang sebagai data analis maupun data engineer. Bagi Anda yang memiliki latar belakang data science, BigQuery ML juga menyediakan berbagai macam opsi untuk melakukan kustomisasi hyperparameter tuning, sehingga akan semakin memaksimalkan kinerja model yang Anda bangun. Mari kita dengarkan penjelasan bagaimana sebuah bisnis retail memanfaatkan teknologi BigQuery dan BigQuery ML untuk menganalisa data-data mereka. Toko kami tersebar dari Sabang sampai Merauke. Datanya tersebar di mana-mana. Untuk itu datanya perlu dikonsolidasi di satu platform yang sama dan juga disamakan standarisasi dan convention-nya. Nah, untuk itu kami memilih Google BigQuery Machine Learning sebagai platform untuk menstandarisasi data-data ini. Data yang banyak tersebar di business unit ini, itu semuanya kita konsolidasikan jadi satu di dalam data lake di platformnya Google BigQuery. Setelah datanya diproses dan divalidasi, datanya ini akan mulai kita segmentasi untuk menganalisa bagaimana kebutuhan pelanggan tersebut. Kami bisa melakukan segregasi terhadap customer dan juga melakukan demand forecasting supaya kita mengetahui kebutuhan customer dengan lebih baik lagi. Tantangan paling besar adalah sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia ini perlu diedukasi dan juga dilakukan training. Nah, untuk ini kami dibantu oleh tim Google Cloud untuk mengadakan training dan juga awareness terhadap tim kami agar mereka lebih aware terhadap data analitik ini. Selain sumber daya manusia yang baik, kita juga memerlukan waktu dan proses yang berkesinambungan sehingga kita bisa terus melakukan iterasi supaya data kita menjadi lebih baik dan kita lebih memahami customer kita lebih baik lagi. Setelah kita tahu apa saja kekuatan dari marketing analytics dan teknologi apa saja yang bisa membantu, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana step by step untuk melakukan implementasi marketing analytics. Berikut adalah beberapa lesson learned yang dapat Anda ikuti untuk implementasi marketing analytics dan AI. Pertama, identify business use case and success criteria you want to achieve. Kedua, collect and integrate relevant data from various sources into centralized analytic platform. Ketiga, choose the right tool that align with your business needs. Google Cloud menyediakan berbagai macam tools yang dapat Anda sesuaikan dengan kebutuhan business use case. Jika kebutuhan Anda adalah melakukan data refresh secara batch misalnya, maka Anda dapat menggunakan tools untuk integrasi data seperti Cloud Data Flow dan Cloud Composer. Sedangkan jika Anda ingin melakukan integrasi data secara real-time, maka Anda dapat menggunakan tools seperti Cloud PubSub dan DataStream. Jika Anda masih kesulitan untuk melakukan step by step tersebut, atau ingin mengeksplor lebih jauh bagaimana teknologi seperti BigQuery, BigQuery ML, dan Marketing Analytics bisa membantu bisnis Anda untuk menganalisa data secara cepat dan dapat diandalkan, Google Cloud dapat membantu Anda mencari solusi dan membantu Anda menyelesaikan tantangan bisnis Anda. Terhubunglah dengan spesialis di Google Cloud untuk mendiskusikan tantangan unik Anda secara lebih detail. Semoga bahasan di video ini bermanfaat untuk bisnis Anda dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Khairul Amri dari Google Cloud Indonesia undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.